Toko itu dibilang rumit ya enggak, dibilang sederhana ya enggak. Ya. Tapi bisa jadi toko itu tidak untung dalam uang. Oke. Nah, Oke. Salam retailers, para pengagum retail tim Sejahtera Indonesia. Kali ini kita akan berbincang tentang teknologi ya, transformasi digital. Sekarang saya bersama Bos Nugroho. Ini IT developer kita di Retail Tim Indonesia. Look, kita hari ini bicara tentang teknologi ya, betapa pentingnya teknologi transformasi digital bagi para pelaku retail. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan kalau bisa share percakapan ini atau semua channel Retail Team Anda share, karena mudah-mudahan ini sangat berguna dan bermanfaat buat teman-teman pelaku retail. Oke, Nuk. Sekarang bicara tentang teknologi ya. Ente kan pasti mengamati nih bagaimana perkembangan toko ya, dari toko tradisional, toko modern, dan sekarang dulu bagaimana mereka jualan manual, kemudian pakai software sebagai. Ente mengamati seperti apa? ya kalau kita lihat dari historinya itu Bang, sebenarnya kan mesin kasir ya sebagai alat bantu penjualan itu pertama kali itu pada tahun 70-an. Oh, 70-an ya. Itu digunakan pertama kali oleh McD. McD ya. Ya. Nah, tapi alat kasirnya sederhana. Lalu setelah itu dikembangkan di tahun 1984 itu sudah berwujud cash register. Oh, cash register ya. Cash register yang jadi masih kalkulator dan belum ada. Ini berarti transformasi kalkulator jadi cash register. Betul. Cash register. Terus tahun 1900 munculnya Windows. Nah, ini baru masuk ke era POS. Oh, Point of Sale. Nah, sudah menggunakan komputerisasi. Jadi dia tidak hanya tidak hanya menghitung uang, tapi juga menghitung stok barangnya di situ. Oh, oke. Jadi sudah include dalamnya. Nah, di tahun 2000-an sudah mengalami pengembangan juga. Tapi 90-an udah mulai ada ya, 90-an. Sudah mulai ada sejak Windows 95 itu sudah mulai ada. Tapi belum terlalu masif ya. Ya, belum terlalu masif, masih berbasis DOS biasanya. Oh iya, masih DOS, berbasis DOS. Nah, itu mungkin banyak dulu ditemuin itu. Jadi layarnya hitam gitu. Oh iya. Lalu tahun 2000 sudah berkembang lagi, jadi software kasir itu sudah bisa mengeluarkan laporan-laporan. Oh, jadi laporan penjualan, laporan pembelian, laporan. Kalau sebelumnya pakai cash register nggak bisa ya? Cash register nggak bisa, dia hanya paling ya penjualan aja, maksudnya terbatas. Laporannya, oh hari ini nerima omset sekian, jadi belum menghitung laba rugi dan sebagainya. Belum ada laba rugi dan sebagainya. Terus pas saat 90-an itu sudah pakai DOS, ya baru bisa nyimpan inventory dan tidak bisa mengetahui mana produk yang paling laku, paling laris. Nah, tahun 2000 sudah mulai pengembangan algoritmanya. 2010 ke atas ini sudah masuk POS itu sudah bergeser ke ERP. 2010 ERP. Ya, jadi POS itu sudah. Ini bedanya apa lagi tuh? Kalau ERP itu dia sudah lebih kompleks, artinya semua resource bisnis toko itu ada di dalam satu software. Kalau tadinya hanya POS itu hanya untuk penjualan dan inventory. Ini sudah kalau ERP sudah mencakup pada aspek marketing, lalu pada aspek juga human resource-nya. Jadi keuangannya juga sudah masuk di dalamnya, akuntansi dan sebagainya sudah masuk. Ya, salah satu syarat ERP itu pasti sudah akuntanable gitu. Jadi harus ada akuntansinya kalau ERP itu. Jadi ERP itu pasti harus ada akuntansi. Jadi kalau ada orang bikin ERP nggak ada akuntansi, berarti nggak ERP. Bukan ERP. Pasti akhir dari reportnya adalah akuntansi. Jadi neraca. Terus sekarang? Sekarang muncul lagi dari ERP itu karena dia sudah support pada skema marketing. Nah, marketing ini di era digital ini sudah mengalami shifting yang sangat besar. Yang tadinya offline ke online. Jadi di situ semua data barang yang ada itu bisa langsung terlihat ke online-nya. Jadi tidak perlu dua kali kerja, tapi kita masukkan inventory kita, maka itu juga sudah masuk ke website
toko. Nah, ini agak rumit ya. Artinya udah mulai ke sana, nanti kita coba bahas satu persatu ya. Betul. Sekarang dari beberapa perkembangan itu ya, mulai dari pakai kalkulator, cash register, DOS, kemudian Windows, kemudian ERP, sampai sekarang yang terbaru itu bahasanya mungkin apa sih? Saya bahasanya ya tadi ada model web ya, web commerce, dan datanya sudah lengkap semua dan bahkan bisa muncul di media sosial dan sebagainya, jualan ya. Nah, kira-kira nih dari gambaran ente nih, ini berapa tahun lagi sih nih orang akan switching nih? Yang pertama, pertanyaan pertama dulu, kira-kira UMKM pelaku retail, nah apa dulu sih? Misalnya kalau dia punya toko 4x4, 4x5 di kampung, kira-kira yang pertama, kira-kira yang paling bisa dipakai oleh mereka apa? Ya jelas pemicu berkembangnya bisnis itu adalah manajemen. Manajemen itu kan analisanya juga dari data. Data itu didapat dari program kasir yang kita gunakan. Nah, kalau UMKM artinya belum menggunakan software tersebut, artinya ya mereka belum siap untuk lebih maju. Jadi kan kalau ini perkembangan udah jauh banget, mereka masih di sini-sini aja. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi di awal kan, pertama aja di luar negeri itu tahun 76 sudah pakai alat kasir, tahun 84 lah minimal. 76 ya? Tahun 84. Berarti gap kita dengan luar negeri jauh banget ya? Kalau hari ini para pelaku bisnis UKM itu belum menggunakan alat kasir atau software manajemen yang setingkat POS gitu, artinya ini terlalu jauh tertinggal, terlalu jauh. Tapi ada ya buat UMKM yang bisa mereka gampang, tidak terlalu ribet tuh ada ya? Ada. Ya, nanti bisa saja hubungi retail team lah itu. Kalau itu kan nanti retail team punya stok software yang banyak. Dan bisa gratis ya? Gratis, install langsung jualan. Jualan. Artinya UMKM pun sekarang sudah sebenarnya jika mereka mau dan ingin ada alat toolsnya ke sana. Ya, ada alat toolsnya. Oke, seberapa penting sih sebenarnya software ini untuk pengembangan toko? Ya. Software kasir ini kalau sekarang ya, kalau dulu kan bisa cash register, dia kan nggak bisa baca, ini laku ini doang ya. Tapi kalau sekarang dengan berbagai macam komplikasi data yang ada di situ lengkap itu apa? Kira-kira kenapa sih orang harus menggunakan software? Dan kira-kira kalau orang nggak menggunakan software gimana gitu? Ya toko itu dibilang rumit ya enggak, dibilang sederhana ya enggak. Tapi bisa jadi toko itu tidak untung dalam uang. Nah ini kalau nggak dicatat benar-benar dan kita nggak tahu aset toko kita berapa, dia nggak tahu untuk keuntungan. Maksudnya aset ini kan berkembang terus. Berarti aset, mengetahui aset dan sebagainya. Terus yang lain mungkin? Ya yang jelas dari sisi pemasaran apa? Kalau untuk internal, kita bicara kalau software itu benefit secara internal dan eksternalnya. Kalau di internal ya itu yang pertama, satu untuk mengetahui aset toko kita berapa. Yang kedua memudahkan operasi. Artinya kalau toko ini kan itemnya banyak ya, ribuan. Ini kan nggak bisa. Bahkan kalau supermarket itu bisa sampai 40.000 sampai 50.000 item barang. Ini kalau ngapalin satu-satu kan repot. Puyeng kepala. Bisa jadi nanti pelanggan A dapat harga sendiri, pelanggan B dapat harga beda. Itu jadi omongan di luar. Jadi kalau bapaknya yang nungguin harga Aqua 2.000. Kalau maknya yang nungguin harga Aqua 2,5. Nah, ini udah jadi beda lagi ya. Jadi masalah kan nanti. Masalah ya. Jadi ketidakpastian harga ya. Nah, itu untuk internal. Eksternalnya boleh saya ngambil contoh ini, Bang? Boleh santai aja. Orang itu kalau orang luar luar pelancong itu. Pertama dia menghindari toko yang tidak memiliki standar harga, maksudnya tidak memiliki program. Akhirnya mereka larinya kemana? Ke Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Kenapa? Di situ harganya pasti. Nah, harganya selalu ada harga. Nah, dengan software itu kan harga pasti itu pasti terjaga dan sebagainya. Jadi tidak ada itu gap dan sebagainya. Pelancong juga lebih nyaman belanja, jadi takutnya dipukul kan nanti. Ngambil kerupuk harganya 5.000 kan kacau. Jadi kalau di Jogja ini kalau plat B harga amanah 2.000, kayak kalau plat AB 2.000. Kalau plat B bisa 5.000. 5.000. Kan gitu. Jadi kan ini yang untuk yang selanjutnya ya kalau sudah pengembangan kita sampai ke ERP, ke pemasaran online, nah itu lebih mudah lagi. Kenapa?
sebenarnya setiap produsen produk yang Bapak Ibu jual di UKM itu, di toko kelontong itu sudah disediakan display-display yang luar biasa atraktifnya. Jadi kalau itu tidak dimaksimalkan toko dengan mengambil itu dan dia di-sharekan lagi ke konsumen mereka, ini langkah sangat meruginya. Nah, jadi dengan bantuan program online itu pun yang sudah bisa langsung terhubung langsung ke website toko, itu lebih memudahkan pelaku retail itu untuk mempromosikan produk-produk mereka. Dan dia tidak perlu memutus satu-satu karena kayak produk-produk yang ada di udah mainstream lah ya. Udah mainstream gitu, Indomie, Pepso dan semuanya. Semua. Fotonya sudah sangat atraktif. Nah, itu sudah dibikinkan sama produsen untuk dipasarkan secara online. Memang disediakan seperti itu. Jadi kalau kita hanya tanpa program dan sebagainya, ya ini jelas kita belum maksimal dalam ini. Kalau untuk internal tadi kan itu selain kita keuangan aset kan juga kan ente bilang tadi kita tahu apa barang-barang yang laris, ya kan? Nah itu gunanya apa sih? Ya ke analisa juga, analisa. Jadi analisa data. Jadi memang produk retail itu kan variannya banyak. Bahkan satu item aja bisa memiliki 10 varian, tapi tidak 10 varian itu disukai oleh konsumen. Nah, dari analisa yang ada, misal produk yang terlaris, maka strategi untuk pembelanjaan kita akan lebih tepat. Kemana strategi pembelanjaan tadi? Pembelian barang. Pembelian barang. Pembelian barang itu kan lebih tepat kemana stok kita akan dititik beratkan kan gitu. Kira-kira ada nggak di software ini juga kita bisa masukkan, biasanya kan masalah di para UMKM retail ini kan tentang expired. Kira-kira ada nggak sih software yang bisa mengantisipasi hal itu? Ada. Jadi ada. Jadi expire itu memang kalau di software itu memang harus dilakukan begini. Kalau dari SOP yang ada di software itu, ketika expire produk yang expire yang biasanya food aja yang dimasukkan, itu harus dicatat dan dikonfirmasi oleh kasir. Jadi titik beratnya di situ. Ini kan masih panjang ya. Nanti kita masuk sesi 2 ya. Betul. Nanti akan tentang software dan teknologi ini sangat panjang. Kita belum mengupas tentang tadi yang model ERP, website, e-commerce dan sebagainya ya. Nanti kita lanjut sesi 2. Jangan kemana-mana. Nanti ikuti part 2 dari penjelasan tentang teknologi software yang berkaitan dengan retail. Salam retailers.